Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen Pak Abdullah selaku dosen pengampu matkul metodologi penelitian tafsir, dan tak ketinggalan pula kepada teman-temanku yang insya Allah selalu dalam bimbingan Allah SWT. Puji syukur kehadirat Allah, dan tak lupa salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator Ikroyah NIM 036, dan materi pertama yaitu Midatun Nuzuliyah NIM 001, materi kedua Fatkiyah Nuzuliyah Kumalazain NIM 019, materi ketiga Nurlaila Puji Lestari NIM 020, materi keempat Mahmud Ismail NIM 034, dan materi yang terakhir yaitu Nindya Fitriandani NIM 035. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai posisi mufasir, tafsir, dan masyarakat tafsir dalam penelitian tafsir. Tempat dan waktu kepada materi kami persilakan. Baik, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai kedudukan mufasir dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama yaitu meliputi biografi kelahiran Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir mempunyai nama lengkap yaitu Abu Al-Fida Imad ad-Din Ismail bin Umar bin Katsir bin Da'u bin Katsir bin Zarin Al-Quraish Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Mijdal, Basrah bagian timur pada tahun 700 atau 700 Hijriah 1300 Masehi, dan dibesarkan di Damaskus. Nah, selama hidupnya Ibnu Katsir didampingi seorang istri yang dicintainya bernama Zainab. Setelah menjalani kehidupan yang panjang dan penuh pengabdian pada Tuhannya, agama, negara, dan dunia keilmuan, pada hari Kamis 26 Sya'ban 774 Hijriah, Februari 1373 Masehi, Ibnu Katsir dipanggil ke rahmat Allah. Menurut Ibnu Natsir, kematiannya menarik perhatian orang ramai dan segera tersiar kemana-mana. Dia dikuburkan atas wasiatnya sendiri di sisi putra Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Perkuburan para sufi terletak di luar pintu An-Nasr, kota Damaskus. Yang kedua yaitu pendidikan Ibnu Katsir. Para ahli meletakkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu Katsir sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang ilmu yang ia geluti, yaitu yang pertama Al-Hafidh, Al-Muhaddis, Al-Faqih, Al-Mu'arrikh, Al-Mufassir. Nah, yang pertama yaitu Al-Hafidh, yakni orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadis, matan maupun sanad. Yang kedua yaitu Al-Muhaddis, yakni orang yang ahli mengenai hadis riwayah dan diroyah, dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya dari imam-imamnya, serta dapat mensahihkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya. Yang ketiga yaitu Al-Faqih, yakni gelar bagi ulama yang ahli dalam ilmu hukum Islam atau fikih, namun tidak sampai tingkat mujtahid. Yang keempat yaitu Al-Mu'arrikh, yakni seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan. Yang terakhir yaitu Al-Mufassir, yakni seorang yang ahli dalam bidang tafsir yang menguasai beberapa tafsir peringkat berupa ulum Al-Quran dan memenuhi syarat-syarat. Di antara 5 predikat tersebut, Al-Hafidh merupakan gelar yang paling sering disandangkan pada Ibnu Katsir. Pembahasan yang ketiga yaitu para guru dan murid Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir ini memiliki 16 orang guru seperti yang dituliskan dalam kitab Tabaqatul Mufassirin. Mereka itu adalah Burhanuddin Al-Fizari, Al-Kamal bin Qadi Suhbah, Abu Hajjaj Al-Mizzi yang kemudian menjadi mertuanya, Ibnu Suwaid, Qasim bin Asakir, Ibnu Sahnah, Ibnu Zarat, Ishaq Al-Amidi, Ibnu Radi Ad-Dabusi, Al-Wani, Al-Hutni, Ibnu Taimiyah, Al-Asfahani, Al-Hajjar, Al-Dhahabi.
Sedang terkait dalam jumlah murid-muridnya, kitab sejarah tidak banyak menyebutkan secara jelas jumlah muridnya. Yang pasti Ibnu Katsir memiliki murid yang begitu sangat banyak. Hal ini karena beliau pernah menjabat sebagai guru besar pada sekolah Darul Hadis Al-Ashrafiyah setelah wafatnya Imam Subki. Juga sekolah Ummu Sholah dan At-Tankaziyah. Setelah meninggalnya Adzabi, di antara nama muridnya yang terkenal adalah Syihabuddin Ibnu Hijji. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan mufasir dalam penafsiran Al-Quran. 1. Biografi kelahiran Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mempunyai nama lengkap yaitu Abu Al-Fida Imad ad-Din Ismail bin Umar bin Katsir bin Du'u bin Katsir bin Zarin Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Mijdal, bagian timur, pada tahun 701 atau 701 Hijriah. 1300 Masehi dan dibesarkan di Damaskus. Ibnu Katsir berasal dari keluarga terhormat. Ayahnya seorang ulama terkemuka di masanya. Menurut Ibnu Katsir dalam biografi ayahnya bahwa ayahnya wafat pada tahun 703 Hijriah ketika usianya 3 tahun dalam usia kanak-kanak. Setelah ayahnya wafat, Ibnu Katsir dibawa kakaknya dari desa kelahirannya ke Damaskus. Di kota inilah tinggal hingga akhir hayatnya. Karena perpindahan ini, ia mendapat predikat Al-Dimashqi, orang Damaskus. Selama hidupnya, Ibnu Katsir didampingi oleh istri yang dicintainya bernama Zainab. Setelah menjalani kehidupan yang panjang, penuh pengabdian pada Tuhannya, agama, negara, dan keilmuan. Pada hari Kamis 26 Sya'ban 774 Hijriah atau Februari 1373 Masehi, Ibnu Katsir dipanggil ke rahmat Allah. Menurut Ibnu Nasir, kematiannya menarik perhatian orang ramai dan segera tersiar kemana-mana. Dia dikuburkan atas wasiat sendiri di sisi pusara Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Perkuburan para sufi terletak di luar pintu An-Nasr, kota Damaskus. Pendidikan Ibnu Katsir. Para ahli meletakkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu Katsir sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang keilmuan yang ia geluti, yaitu Al-Hafidz, kemudian Al-Muhaddits, Al-Fiqih, Al-Mu'arrikh, dan Al-Mufassir. Peran guru dan murid Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memiliki 16 orang guru seperti yang dituliskan dalam kitab Tobaqul Mufassirin. Mereka itu adalah Burhanuddin Al-Fizari, Al-Kamal bin Qodi Subha, Abu Hajjaj Al-Mizzi, yang kemudian menjadi mertuanya, Ibnu Suwaid, Qasim Al-Asakir, Ibnu Sanah, Ibnu Zadat, Ishaq Al-Maidi, Ibnu Radi Ad-Dubusi, Al-Wani, Al-Hutni, Ibnu Taimiyah, Al-Afsani, Al-Hajar, Al-Zabi. 4. Karya-karya Ibnu Katsir. Berikut ini adalah sebagian karya-karya Ibnu Katsir. Yang pertama adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir ini berpegang kepada riwayat. Yang kemudian yang B, Al-Bidayah wa An-Nihayah fi Al-Tarikh, sejarah yang sangat panjang lebar. Yang kemudian As-Sirah An-Nabawiyah. Kitab ini menjelaskan tentang surat Al-Ahzab yang kita perang Khandaq dan belum ada yang memaparkan sebelum kitab ini. Kemudian Takhrij Al-Hadis Adillah Al-Tanbiyah fi Fiqih Al-Syafi'iyah. Yang kemudian Kharaj Al-Hadis Mukhtasir Ibnu Al-Hajib. Yang keempat kitab Muqaddimat dan lain-lain. Metode tafsir Ibnu Katsir. Metode yang digunakan Ibnu Katsir ialah metode tahlili, yaitu suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan seluruh aspeknya. Mufasir mengikuti susunan ayat sesuai mushaf atau tartib mushafi.
munasabah dan membahas asbabun nuzul disertai sunnah Rasul, pendapat sahabat tabi'in, dan pendapat penafsir itu sendiri dengan diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan sering pula bercampur baur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami nas Al-Quran tersebut. Pendapat ulama terhadap Ibnu Katsir. Al-Qattan mengatakan Ibnu Katsir adalah pakar fikih yang terpercaya, pakar hadis yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna. Muhammad Husain Az-Zabi mengatakan Ibnu Katsir adalah imam besar yang bertindak sebagai mufti ahli hadis yang agung dan ahli tafsir. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Ibnu Katsir sangat sibuk dalam mentelaah matan-matan hadis dan periwayat-periwayatnya dan banyak menghasilkan kesimpulan yang baik, maka jadilah Ibnu Katsir mengarang sepanjang hidupnya. Sangat bermanfaat setelah dia meninggal. Al-Zarqani tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu tafsir bil matsur yang sahih jika kita dapat mengatakan yang paling sahih. Pernyataan di atas merupakan bukti kedalaman pengetahuan Ibnu Katsir dalam beberapa bidang keislaman, terutama hadis, fikih, sejarah, dan studi Al-Quran. Bukti lain keahlian Ibnu Katsir dalam bidang tersebut dapat dilihat pada karya tulisnya. Popularitas karya-karya tulis Ibnu Katsir dalam bidang sejarah dan tafsirlah yang memberikan andil terbesar. Poin B, yaitu metode mufasir dalam penelitian tafsir. Penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang berasal dari kata ray, artinya kembali, dan search, artinya mencari. Sedangkan secara terminologi, penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau masalah guna mencari pemecahan terhadap suatu masalah. Sementara tafsir secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu fasara yufasiru tafsiran, yang berarti al-idah wa at-tibyan, yaitu penjelasan dan keterangan. Dalam lisan Arab dinyatakan bahwa kata al-fasar berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata at-tafsir berarti menyingkap maksud suatu lafal yang muskil, pelik dalam Al-Quran. Nah, sedang secara terminologi, Muhammad Az-Zarkashi mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang berfungsi untuk mengetahui kandungan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukumnya, serta hikmat yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan demikian, penelitian tafsir dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran terhadap upaya intensif seorang penafsir dalam beristinbat dan menemukan makna pada teks ayat-ayat Al-Quran, serta menjelaskan apa yang belum bisa dipahami dari ayat-ayat tersebut. Nah, secara umum dikenal 4 macam metode penafsiran dengan aneka macam hidangannya. Yang pertama yaitu metode tahlili atau analisis. Metode tafsir tahlili atau yang oleh Bakir Shatir dinamai metode tajzi'i adalah suatu metode yang berupaya menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang tercantum dalam mushaf. Biasanya mencakup pengertian umum kosakata ayat, munasabah atau hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, asbabun nuzul jika ada, makna global ayat, hukum ayat yang ditarik, yang jarang menghidangkan aneka pendapat ulama madhab. Metode ini memiliki beragam jenis hidangan yang ditekankan penafsirannya. Ada yang bersifat kebahasaan, hukum, sosial budaya, filsafat atau sains dan ilmu pengetahuan, tasawuf atau isyari, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni mengenai metode musafir dalam penelitian tafsir. Penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang berarti dari kata re, kembali, dan share, mencari. Sedangkan secara terminologi, penelitian adalah suatu kajian ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau masalah guna mencari pemecahan terhadap suatu masalah. Sementara tafsir secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yakni
fassara yufassiru tafsiran berarti al-idhah wa al-tabyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Dalam lisan al-Arab dinyatakan bahwa kata al-tafsir berarti menyingkap suatu yang tertutup, sedangkan kata tafsir berarti menyingkap maksud suatu lafaz yang muskil, pelik dalam Al-Quran. Sedangkan secara terminologi, Muhammad al-Zarkashi yang menafsirkan tafsir sebagai berikut, yaitu ilmu yang berfungsi untuk mengetahui kandungan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukumnya, serta hikmahnya yang terkandung dalam Al-Quran. Secara umum dikenal ada 4 macam metode penafsiran ini, yakni yang pertama tahlili atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan analisis. Metode tafsir tahlili atau yang oleh Bakir Swad dinamai metode tajzi'i adalah suatu metode yang berupaya menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperlihatkan runtutan ayat-ayat Al-Quran. Biasanya itu mencakup pengertian umum kosakata ayat, munasabah atau hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, asbabun nuzul, itu pun kalau ada, makna global ayat, hukum yang dapat ditarik, yang tak jarang menghidangkan aneka pendapat ulama mazhab. Metode ini memiliki beragam jenis hidangan yang ditekankan penafsirannya. Ada yang bersifat kebahasaan, hukum, sosbud, filsafat atau sains, dan ilmu pengetahuan, tasawuf atau isyani, dan lain sebagainya. Nah, dari inventarisasi fenomenologis di atas, tentu masih ada fenomena lainnya sebagai gambaran fakta sosio-keagamaan yang keberadaannya tidak bisa dipungkiri lagi, sehingga memperkuat asumsi kita bahwa Al-Quran itu telah direspon oleh umat Islam dengan berbagai praktik. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu poin C, berkenaan dengan masyarakat di era sekarang dalam memahami pengkajian tafsir Al-Quran. Beberapa masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, sangat antusias dan perhatian terhadap kitab sucinya. Dari generasi ke generasi dan berbagai kalangan kelompok keagamaan di semua tingkatan usia dan etnis. Fenomena yang terlihat jelas bisa diambil dari beberapa kegiatan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, Al-Quran dibaca secara rutin dan diajarkan di tempat-tempat ibadah. Ada yang di masjid, di musola, di langgar, dan lain-lain. Bahkan di rumah-rumah, sehingga menjadi acara rutin setiap hari. Apalagi ketika di suatu pesantren dijadikan sebagai bacaan wajib setelah sholat maghrib. Khusus pada malam Jumat, yang dibaca yaitu surat Yasin dan kadang ditambah surah Al-Waqiah. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran senantiasa dihafalkan, baik secara utuh maupun sebagiannya. Ada juga yang menghafal surat-surat tertentu dalam juz amma untuk kepentingan bacaan dalam sholat dan acara-acara tertentu. Selain itu, Al-Quran senantiasa juga dibaca dalam acara-acara kematian. Al-Quran dilombakan dalam bentuk tilawah dan tahfidz yang berskala lokal, nasional maupun internasional. Ayat-ayat Al-Quran dijadikan wirid dalam bilangan tertentu untuk memperoleh kemuliaan atau keberuntungan dengan jalan ngelakoni atau. Baik, terima kasih kepada semua presentator yang sudah mempresentasikan mengenai posisi mufasir, tafsir, dan masyarakat tafsir dalam penelitian tafsir. Saya cukupkan untuk presentasi pada siang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.